Halo, anak-anakku yang Bapak Nathan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kita berharap bahwa pandemi yang saat ini masih terus terjadi bisa segera teratasi sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita bahwa minggu lalu kita telah mempelajari tentang nilai-nilai Kristiani. Dan kita akan melanjutkan di pembelajaran tentang membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu pilihan. Nah, kalau kita tahu pilihan itu tentu bukan hanya ada satu, tetapi ada berbagai macam pilihan yang nanti akan kita pilih sesuai dengan pertimbangan, baik pertimbangan akal budi maupun perasaan. Nah, pilihan ini tentu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Karena setiap pilihan mengandung plus minus atau mengandung hal yang baik maupun ada resikonya. Tetapi ketika kita memilih suatu pilihan berdasarkan nilai-nilai Kristiani, hal yang diharapkan dan diyakini adalah kita mampu mengerjakan atau menjalani pilihan yang sudah dipilih. Nilai-nilai Kristiani bukanlah teori semata-mata, tetapi lebih kepada praktik kehidupan. Nilai-nilai itu juga berkaitan dengan pilihan yang kamu ambil. Jadi, anak-anak jangan menganggap kalau kita belajar agama Kristen, memang di situ ada teori, tetapi lebih daripada itu, nilai Kristiani itu sesuatu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan ini, sehingga kita bukan hanya tahu, bukan hanya paham, tetapi menghidupi nilai yang kita tahu dan paham itu tadi. Ya. Kemarin kita sudah belajar banyak sekali nilai-nilai Kristiani, tetapi itu belum semuanya. Nah, pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Anak-anak, tadi kita belajar tentang apa itu pilihan, dan pilihan itu bukan hanya satu. Nah, setiap pilihan mengandung hal yang baik dan ada risiko. Dalam kasus mengasihi Tuhan dan sesama, ketika anak-anak mungkin diperhadapkan pada hari Minggu nih, pada hari Minggu kita wajib untuk beribadah. Kita wajib beribadah dan anak-anak diperhadapkan untuk kerja kelompok, ya. Di hari Minggu juga. Kira-kira mana yang anak-anak pilih? Anak-anak mau belajar kerjakan tugas kelompok dulu atau beribadah dulu? Mana yang mau Anda pilih? Tentu akan ada hal yang baik dan ada resikonya. Nah, hal yang perlu ditekankan adalah kita sebagai orang Kristen untuk ibadah kumpulan itu kan 1 minggu 1 kali yang diwajibkan. Kalau 1 minggu 1 kali untuk ibadah wajib saja anak-anak tidak bisa melaksanakan, bagaimana nanti anak-anak akan dipercayakan hal yang lebih besar ke depannya. Oleh karena itu, saran Pak Nathan, tetap kita ya wajib untuk beribadah dulu, baru melakukan aktivitas yang lainnya. Supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan itu semakin kita rasakan setelah kita melaksanakan kewajiban kita dalam hal ibadah. Kedua, nilai Kristiani kemarin tentang rendah hati. Tentang rendah hati itu seperti ini anak-anak. Mungkin ketika anak-anak punya kesalahan, anak-anak ditegur,
Ada dua pilihan antara anak-anak itu membangkang atau menerima teguran itu. Nah, dari posisi ini, dari nilai rendah hati ini, tentu Pak Nathan akan mengajarkan jika anak-anak ditegur, terimalah teguran itu selagi teguran itu memang benar dan ingin memperbaiki dirimu. Terimalah dengan rendah hati. Justru jangan langsung membangkang. Mungkin ketika orang tua memarahimu, kamu langsung ikut juga marah. Ya tidak seperti itu. Harus didengarkan dengan rendah hati. Kemudian jujur. Nah, jujur ini kasusnya seperti ini. Ketika anak-anak menghadapi ujian, anak-anak pas tidak siap, belajarnya kurang. Waktu menemukan soal yang susah, anak-anak mulai kesulitan. Nah, punya keinginan untuk bertanya kepada teman atau membuka contekan yang ada di laci. Nah, disinilah anak-anak dihadapkan, kalau aku jujur, padahal aku nggak tahu jawabannya, nanti nilaiku jelek. Kalau aku mengerjakan dengan tanya teman, jawabannya benar, nilaiku bagus, tapi aku dosa. Nah, kira-kira mana yang mau dipilih? Nah, dari sini Pak Nathan akan mengajarkan lebih baik kamu tidak melakukan dosa. Nah, kamu tetap hidup jujur, tapi memang nilaimu jelek. Nah, dari hal ini kamu harus punya koreksi atau mengevaluasi diri bahwa kalau aku nggak mau nilai jelek, aku harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan soal dengan jujur. Nah, itu tentang kekudusan. Nah, di zaman sekarang ini anak-anak, banyak hal yang bisa mencemarkan dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya begini, mungkin kalian melihat teman pacaran, ada yang sudah mulai manggil papa mama dan sebagainya. Tentu hal ini sangat lucu ya, belum bersuami istri tapi sudah manggilnya begitu. Apalagi dalam pacaran anak-anak zaman sekarang, ya mungkin mereka ada yang berani untuk, maaf ya, berani ciuman dan sebagainya. Nah, hal ini tidak dibenarkan karena belum waktunya. Nah, oleh karena itu sebagai orang beriman, kita belajar untuk menjaga kekudusan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita dilatih. Ya. Ya memang susah. Apalagi zaman anak-anak sekarang tantangannya sungguh luar biasa. Banyak tontonan-tontonan yang mungkin bisa anak-anak akses dengan bebas. Tapi ya mari kita belajar. Kemudian integritas. Integritas ini artinya kalau kemarin Pak Nathan sudah mengajarkan, apa yang dikatakan itu juga yang dilakukan. Jadi tidak pelin-pelan. Nah, ini juga perlu belajar. Misal ketika anak-anak bilang, aku akan menemui temanku jam 8. Ya temuilah dia jam 8. Tidak molor setengah jam atau molor 2 jam bahkan. Nah, kalau kamu sudah berkata, aku akan temui jam 8, ya datanglah jam 8. Itu integritas. Mengampuni. Nah, ini contohnya gampang sekali. Kalau anak-anak misal disakiti temanmu atau dikata-katain nggak baik, ya kamu punya dua pilihan. Antara kamu akan nyamperin dia untuk kembali mengejek dia, menghina dia, atau kamu justru akan mengampuni. Kamu mengatakan, ya sudah, aku minta maaf. Nah, justru kamu yang minta maaf, padahal kamu yang tidak salah. Tapi ketika kamu mengampuni orang lain, dampaknya adalah orang itu mungkin juga akan melihat kamu. Oh, kenapa sih kamu bisa mengampuni? Nah, akhirnya kalian semakin dekat dan jadi teman akrab. Kesetiaan. Nah, kesetiaan ini contohnya begini anak-anak. Ketika kamu ketika kamu mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, memang tugasnya berat. Tapi karena kamu setia mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, kamu tidak mengeluh, kamu sungguh-sungguh mengerjakan, akhirnya tugasnya pun selesai dengan maksimal. Nah, itu kesetiaan. Malah
Malah bukan seperti ini, susah tugasnya, udahlah nggak aku kerjakan. Pas tiba waktunya mengumpulkan, karena kamu tadi tidak setia untuk mengerjakan, ya akhirnya kamu tidak bisa mengumpulkan tugas dengan maksimal. Selanjutnya, tidak pendendam. Nah, tadi kaitannya dengan mengampuni. Kalau kamu disalahin teman, jangan disimpan di dalam hati kesalahannya itu. Supaya apa? Kalau kamu punya dendam, kamu akan rugi. Hatimu kalau ketemu orang itu panas, nggak enak, kamu juga nggak bisa berteman dengan dia, dan ini akan mempengaruhi karaktermu. Nah, jangan sampai kamu menjadi orang yang punya karakter pendendam. Nah, nanti lama-lama kamu mungkin disinggung sedikit, kamu sensitif, kamu mudah marah, ya karena sudah punya sifat pendendam. Oleh karenanya, belajar untuk tidak memendam kesalahan orang lain. Lebih baik dibicarakan baik-baik. Nah, ini juga perlu belajar, ada prosesnya anak-anak. Terakhir, murah hati. Ya, murah hati ini juga ada hubungannya dengan mengampuni, tidak pendendam tadi. Ya, anak-anak harus bisa juga memberi. Apa saja yang bisa diberi? Ya, apa yang kamu miliki. Misal kamu punya tenaga untuk membantu temanmu, berikan tenagamu. Misalnya kalau kamu pinter dalam satu pelajaran, temanmu pas nggak bisa, ajari dia sampai dia bisa. Nah, begitu anak-anak. Jadi, sekali lagi nilai-nilai Kristiani itu tidak hanya teori, tetapi nilai Kristiani sesuatu yang perlu kita hidupi, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi dampak baik bagi dirimu, bagi orang lain juga. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.